Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Jumario mendorong Bupati terpilih untuk memanfaatkan hasil program Muda Berdaya untuk Kedaulatan Pangan atau MBKP yang baru saja ditutup pada Rabu 11 Desember 2024. Giring dalam penutupan itu menekankan pentingnya melibatkan para peserta program, kepala desa, dan mentor dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang. Giring berpesan kepada Bupati terpilih agar mengundang mahasiswa magang, kepala desa, para mentor, agar mereka bisa memberikan masukan kepada Bupati yang nantinya bisa dipergunakan dalam membuat kebijakan di tahun depan. Sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, Giring juga menegaskan agar jangan menyia-nyiakan program ini. Capaian dari program MBKP yang berupa prototipe dan juga pangkalan data terkait dengan potensi pangan lokal di Lembata dapat dijadikan pijakan dalam penyusunan regulasi maupun kebijakan di tahun depan, Bapak. Ya, nanti tolong titip pesan ke Bapak Bupati terpilih bahwa kerja keras dari kepala desa, mentor, dan adik-adik ini jangan disia-siakan, Pak. Ya, data ini luar biasa, Pak. Jadi tolong Pak nanti kasih tahu ke Bapak Bupati terpilih, undang ini anak-anak, undang kepala desa, undang para mentor, agar nanti juga dapat semua masukan hari ini buat kebijakan nanti di tahun depan. Giring juga menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai amanat Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, apapun yang terjadi di geopolitik, yang paling penting adalah pangan. Rakyat harus bisa makan dan sejahtera. Itu yang paling penting, ungkap Giring mengutip Prabowo dalam rapat-rapat kabinet. Program MBKP sendiri dinilai Giring sebagai program luar biasa yang dikerjakan oleh Samsul Hadi sebab selaras dengan visi Kementerian Kebudayaan dalam melestarikan pangan lokal. Dasarnya adalah perintah rakyat yang tertuang dalam amanat konstitusi pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Giring menekankan bahwa program MBKP di Lembata merupakan implementasi nyata dari amanat konstitusi tersebut. Apa yang mahasiswa-mahasiswi lakukan selama berbulan-bulan di Lembata adalah bagian dari perintah konstitusi untuk memelihara pangan-pangan tradisional, pangan-pangan lokal dari Lembata. Teman-teman semua di sini, baik itu kepala desa, mentor, dan juga adik-adik mahasiswa, juga harus tahu. Ini adalah perintah dari Bapak Presiden kita, Presiden tercinta Bapak Prabowo. Setiap kali kita lagi rapat kabinet di Magelang, yang diingetin ke kita adalah swasembada pangan. Ketika keadaan geopolitik di seluruh dunia lagi nggak jelas. Tapi Pak Presiden Prabowo selalu bilang ke kita di kabinet, apapun yang terjadi di geopolitik, yang paling penting adalah pangan, rakyat harus bisa makan dan sejahtera, itu yang paling penting. Inilah program yang luar biasa, karena ini ketika saya baru menjabat, saya melihat semua program kementerian, ini salah satu program yang saya lumayan involve, karena memang Pak Samsul ini kalau udah ngomongin program ini matanya berbinar-binar, Pak. Sayang Pak Samsul nggak ada di sini. Pak Samsul tuh kalau ngomongin program ini seperti ini adalah anaknya sendiri. Ternyata Pak Samsul menjaga adik-adik yang di sini yang sedang ada magang di sini. Berlangsungnya program ini untuk kita dapat melestarikan makanan-makanan, pangan-pangan tradisional. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di Kementerian Kebudayaan, kita selalu berpacu dengan arahan dari founding fathers kita, arahan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45 Pasal 32 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi apa yang adik-adik lakukan, apa yang mahasiswa-mahasiswi yang lakukan selama berbulan-bulan di Lembata ini adalah bagian dari perintah konstitusi untuk memelihara pangan-pangan tradisional, pangan-pangan lokal dari Lembata. Jadi tepuk tangan adik-adik semua. Dari Lewoleba,
MDTV Lembata mengabarkan. Banyak ya.